Tidak semua jalanan dilapisi aspal mulus, dan tidak semua perjalanan dihiasi trek lurus. Kadang kita harus sedikit berputar sebelum mencapai tujuan, sedikit nyasar sebelum bertemu kebenaran. Rasa-rasanya saya makin terbiasa bercengkrama di bandara. Datang sebelum terang agar tidak terlambat terbang. Demikianlah tim Atap Negeri kembali berjumpa di Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kali ini ada Eki Sulistina, Ganda Wijaya alias Mang Batman, juga Chandro Simarmata. Jika kali pertama Chandro ikut saya ke Gunung Karang, kali ini saya yang akan ikut dia ke kampung halamannya untuk mendaki puncak gunung di Sumatera Utara, Gunung Sibuatan. Kami mendarat di Kuala Namu, langsung disambut oleh sahabat Chandro, Nova Barus, gadis asal Karo yang rencananya akan mendaki bareng kami. Tidak berlama-lama, langsung memasukkan barang-barang ke bagasi mobil sewaan. Sang driver hanya akan menemani sampai Medan. Dari Medan, lepas kunci. Mobil akan kami kendarai hingga beberapa hari ke depan. Siapa pengemudinya? Tentu saja saya dan Mang Batman. Itulah kenapa saya mengajak Mang Batman, karena cuma kami berdua yang bisa menyetir. Hadeh, payah bener yang lain. Padahal nyetir mobil adalah salah satu skill dasar yang semestinya dikuasai manusia modern. Ai, sok sekali. Padahal saya juga baru bisa nyetir 2020 silam, waktu istri hamil. Ya, belajar karena terpaksa. Setelah bisa nyetir malah nyesel. Kenapa nggak dari dulu belajar? Wak wak wak. Awal nyetir mobil ini saya sedikit malu-malu karena ini kampung orang. Tapi kata Chandro, di sini kami harus tancap gas. Jangan mau kalah dengan pengemudi lain. Ini Medan, Bung. Enak ya udaranya. Wow, tuh. Lihat truk itu berhenti. Ih, ngeri. Iya, di sini ngeri. Tujuan Atap Negeri kali ini adalah Gunung Sibuatan, yang menurut Wikipedia ditulis dengan E, Sibuatan. Tapi kata kebanyakan orang di sini, tulis saja dengan A, Sibuatan. Meski begitu, saya dan tim hendak melipir dulu ke arah Danau Toba. Ya, ini adalah ide Chandro. Kata dia, sayang kalau sudah jauh-jauh ke Sumut, tapi tidak singgah ke Toba. Chandro juga menawarkan kami untuk mendaki gunung lain terlebih dahulu sebelum Sibuatan. Kata dia, Sibuatan memanglah satu dari 3 puncak tertinggi Sumatera Utara, selain Sibayak dan Sinabung. Sebuah gunung yang cocok dengan profil Atap Negeri. Tapi soal keindahan, jangan ragukan Pusuk Buhit di kisaran Danau Toba. Apa itu Pusuk Buhit? Sebentar, belanja dulu keperluan logistik pendakian di daerah Merek. Merek apa merek tuh? Jadi yang jadi ciri khas makanan dari orang Batak itu adalah pasti ada yang namanya ini. Ini kalau orang Batak apa namanya itu? Ciri-ciri andaliman. Jadi kalau andaliman ini yang buat lidah kita itu kayak berasa kayak ketar-ketir gitu. Asam. Enggak, pedes. Oh, pedes. Jadi biasanya dicampur ke ikan mas, kemudian ke daging juga enak banget. Awalnya saya sedikit kesal dengan Chandro yang sepertinya berkeras ingin mengajak kami ke Toba. Padahal bagi saya ekspedisi ya ekspedisi. Selesaikan yang seharusnya. Tidak perlu berputar-putar. Tapi begitu tiba di Tongging, seluruh prasangka hilang begitu saja. Ada kereta. Ini namanya kereta apa? Iya, kereta lewat. Di sini kereta bisa lewat tebing-tebing ya? Bisa. Nova jadi asli dari sini? Kamu orang sini? Orang mana? Orang Karo. Orang Tapi ini Karo. masih Tanah Karo. Oh. Tongging ini di Tanah Karo. Dulu saya cuma tahu ke Danau Toba itu cuma lewat Prapat. Lewat depan berarti. Iya, Ternyata ada jalur dari sini. dari Karo. Bisa. Berarti saking luasnya Danau Toba ya? Dan Astaga, saya lupa betapa Toba begitu cantik sekali.
2013 adalah kali pertama saya ke Sumatera Utara. Dari Sibolga ke Nias, dari Prapat menyeberangi Danau Toba ke Samosir, dari Medan tembus ke Brastagi, hingga akhirnya berkemah di Gunung Sibayak, tidak lupa memandangi cantiknya Sinabung sebelum letusan besar terjadi di tahun yang sama. Semua ingatan membuncah dari kepala, membentuk film yang terputar dengan cepat. Chandro benar, ada kalanya kita mesti sejenak bersantai untuk menikmati waktu dan menghargai kenangan. Roda berputar di jalanan dengan pemandangan menakjubkan. Tebing di sisi yang satu, Danau Toba di sisi yang lain. Kami terus membelah jalanan sementara mentari bergerak turun. Tatkala mulai sore, kami pergi dari segala kecantikan, masuk ke dalam hutan berkabut. Nah kalau dulu bang, misalkan kita lewat malam-malam nih di sini nih, sering kita dengerin tuh yang suara yang cewek nangis. Ya karena memang dulu di sini kalau misalkan mayatnya dibuangnya di sekitar sini. Namanya Mayat Lepondom. apa? Namanya apa? Kenapa mayatnya dibuang tuh? Karena Iya. ini hutan. Iya karena di sini adalah hutan yang sulit ditemukan orang. Jadi habis dirampok atau diperkosa ya dibuangnya di sini. Jadi nggak ada yang jumpai. Katanya sampai sekarang suka ada yang menangis. Yes. Namanya apa tempatnya? Lepondom. Lepondom ya. Mm-mm. Artinya Iya. apa tuh? Hutan Lepondom. Hutan Lepondo. Lepondom. Lepondom. Mm-mm. Salah terus Chandra. Le Chandra. Iya hutan Lepondom. Lepondom. Nah makanya disarankan kalau misalkan lewatin jalan ini jangan pernah sendiri. Biasanya nunggu mobil itu berbarengan bang. Oh. Gitu. Kalau enggak pakai jalur yang tancap gas. Jadi bukan pelan-pelan. Dan di sini selalu berkabut. Nanti jam-jam 7 atau jam 8 pasti kabut tebal. Oh, aneh ya. Iya. Ya. Oh iya, hampir lupa bercerita perihal Pusuk Buhit. Pusuk Buhit merupakan salah satu gunung yang terdapat di pinggir barat Danau Toba. Dalam kepercayaan suku Batak, puncak Pusuk Buhit yang memiliki ketinggian 1972 mdpl diceritakan sebagai awal dari suku tersebut. Kata Chandro, saya tidak akan menyesal melihat keindahan Pusuk Buhit. Masa sih? Jadi penasaran. Tapi untuk malam ini, kami rencananya akan menginap dulu di Samosir. Tepatnya di Tele, sebelum esok memulai pendakian. Kampung halamannya Chandro berarti masuknya ini. Iya. Ini adalah tempat lo dulu SMP di sini. Yap. Karena di kampung gua nggak ada SMP, jadi dari SMP gua udah ngekos di sini di pusat kota Pangururan. Chandro. Ya, Ini apa nih yang kayak spaghetti Chandro? Ini Nah. kayak spaghetti nih. kalau yang ini adalah makanan khas yang ada di Pulau Samosir. Dia namanya adalah mie gomak. Jadi mie gomak itu adalah spagettinya orang Batak. Dia ngambilnya gini biasanya. Jadi gompa. Pakai tangan. Oh, gomak itu akhirnya aslinya Pakai tangan. pakai tangan. Iya. Oh. Nasi apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Mie, karbohidrat. Kentang, karbohidrat. Perkedel, karbohidrat. Karbo. Hidup sehat sekali ya. Iya, Bu Bos. Gimana Karena rasanya? nanti nggak bakalan ada jengkol kan? Kayak spaghetti tapi bumbu rendang. Jadi spaghetti rasa rendang. Ya, panggendang. Wah. Nice. Oke, ini sudah hari kedua. Kita hari ini rencananya akan ke Gunung Pusuk Buhit ya. Yap. Artinya Pusuk Buhit itu apa, Chandro? Pusuk buhit itu kalau pusuk itu adalah kayak bentuk apa namanya kerucut ya. Kalau buhit itu adalah bukit. Jadi namanya adalah Gunung Pusuk Buhit yang ada di tepi Danau Toba, ketinggiannya 1982 mdpl. Dan gunung ini benar-benar menarik banget. Jadi kalian wajib ikutin cerita dari Bang Firsa di Atap Negeri pendakian Lanjut. gunung. Panjang. Iya, yang selesai. Panjang. Tidak seperti kemarin yang parsial antara hujan dengan mendung, hari ini dimulai dengan matahari pagi yang cerah.
Semoga saja tetap begini di pendakian. Meski saya sedikit pesimis, musabab ini sedang musim hujan. Sebelum ke Pusuk Buhit, Chandro kembali spontan yang tidak uhuy. Bercandaan spontan uhuy masih relevan gak sih? Katanya di dekat sini ada sebuah bukit cantik. Akan sangat disesalkan kalau tidak bisa foto-foto atau ngedrone terlebih dahulu. Ya udahlah, gimana Chandro? Mobil pun terparkir manis. Di depan sana tampak sebuah bukit bernama Bukit Burung. Kami sedikit trekking. Puncak Bukit Burung. Boleh tinggal bang. Cantik sekali. Begitu tiba di puncak bukit, ternyata benar. Kecantikan Danau Toba dan Pulau Tulas yang tidak berpenghuni langsung kami dapati. Ini adalah puncak Bukit Burung dengan ketinggian, kita cek dulu ya. Lumayan juga untuk pemanasan hari ini. Kawan-kawan udah tahu cara cek ketinggian di HP kan? Sudah dong, cek di Kalau di Kompas bisa, di iPhone bisa cek Kompas. Oke, ini sekitar 1030 meteran mdpl ya. Nice. Dari Bukit Burung, kami tancap gas lagi. Di satu titik, Chandro menjelaskan perihal rumah bolon. Jadi ini adalah desa Sagala. Desa yang dibilang desa tertua di Danau Toba, desa pertama, desa Cianjur mula-mula yang di kaki Gunung Pusuk Buhit. Nah, di sini masih banyak rumah-rumah adat seperti ini. Ciri khas dari rumah bolon ini, atap bagian depan itu dia lebih rendah dibandingkan dengan yang di belakang bang. Filosofinya adalah bahwa kalau orang tua itu selalu mengharapkan bahwa generasinya itu, derajatnya itu atau kesuksesannya itu harus lebih sukses dibandingkan dengan orang tuanya. Makanya yang di belakang itu jauh lebih tinggi. Gitu. Untuk Chandro sendiri di rumah masih pakai rumah bolon, Chandro? Sampai dengan saat ini kita masih tinggal di rumah bolon karena kan kebetulan bapak adalah anak yang paling besar. Nah kalau di adat Batak biasanya anak yang paling besar diharuskan untuk tinggal di rumah itu. Kenapa? Karena nanti biar saudara-saudaranya kalau pulang biasanya ngumpulnya di situ bang. Jadi rumah itu tetap bertahan, tetap ada yang menghuni gitu. Jadi kita tidak melupakan budaya dari orang tua kita atau nenek moyang kita. Setelahnya, kami menuju sebuah lokasi bersejarah, Sopo Guru Tatea Bulan. Dari penjaga yang tidak mau diekspos sosoknya, kami mendapatkan cerita singkat yang kemudian dikisahkan kembali oleh Nova Barus. Ini adalah sejarah orang Batak. Sejarah orang Batak dari pertama di sini. Iya. Oh, gimana bisa dijelasin ini sosok siapa sih sebenarnya, Nov? Ini adalah si Raja Batak, dan si Raja Batak punya 2 anak. Dan namanya satu. Kita harus baca karena ini menurut keterangan dari yang menjaga di sini. Iya, tapi benar. karena beliau sedang ada kegiatan, jadi kita yang jelasin. Jadi si Raja Batak punya 2 anak, satu namanya Guru Tatea Bulan. Di mana tuh? Itu. Nah, dan Guru Tatea Bulan. Oh ini. Iya, ini Guru Tatea Bulan. Punya 10 anak. Itu bang. Ini berarti suami istri. Iya. Dan ini anaknya 10 kembar. 10 apa 9? Tapi yang terlihat hanya 9. Dan satu lagi anak pertamanya Guru Tatea Bulan itu ada di depan. Oh gitu. Iya. Tapi kembar kan ini ya? Katanya Iya, tadi. kembar. Ini Kembar. 5 cowok, 5 cewek. 5 cowok 5 cewek. Tapi kenapa cowoknya ada 4? Karena ada satu di depan. Oh gitu. Oke, kita ke depan sekarang.
Anak pertamanya Raja Guru Tatea Bulan itu namanya Raja Uti. Ini. Tapi dia bisa berubah jadi 7 rupa. Oh, 7 rupanya Iya. ada di atas. Iya begitu. Oh, unik sekali ya sejarahnya. Iya. Berarti kalau orang dari suku Batak sendiri percaya bahwa asal muasal suku Batak orang itu dari Raja Batak itu. Iya, di sini di kaki Pusuk Buhit. Kaki Pusuk Buhit. Dan nama desa ini namanya Desa Cianjur Mula-Mula. Mula-mula itu karena emang awal mula ya di sini. Di sini. Berarti dari sini kita lanjut ke Pusuk Buhit. Kita lanjut ke Pusuk Buhit. Jadi saat ini kita sudah berada di Pusat Informasi Geopark Caldera Toba. Hari sudah terik tatkala kami tiba di kaki gunung Pusuk Buhit. Di sini, tim menitipkan barang-barang ke kawan Nova yang berlokasi di sebuah kafe Akamsi. Seberes berdoa, kami memulai perjalanan ke gunung pertama dari 2 gunung yang akan kami daki di Sumatera Utara. Berdoa takkan pernah selesai.